Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Kusniati, NIM 193141135. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang Pancasila. Di sini saya akan membahas Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Nah, pembentukan Pancasila ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode pengusulan pada saat sidang BPUPKI, dan yang kedua adalah periode perumusan pada saat Piagam Jakarta, dan yang ketiga adalah periode pengesahan pada saat sidang PPK. Benih-benih nasionalisme masyarakat Indonesia ini sudah tertanam kuat dalam pergerakan perhimpunan Indonesia. Contohnya pada saat pergerakan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lalu pada saat sidang BPUPKI pertama itulah Pancasila mulai diusulkan. Sidang BPUPKI itu berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, pada saat itu Insinyur Soekarno mengusulkan 5 butir gagasan tentang Pancasila. Yang pertama adalah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasionalisme atau periketuhanan, yang ketiga adalah mufakat atau demokrat, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya adalah perumusan Pancasila pada saat Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini dirumuskan pada saat sidang BPUPKI kedua yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Disetujui dengan naskah bernama Pembukaan Hukum Dasar, kemudian diganti nama menjadi Piagam Jakarta. Nah, kemudian Piagam Jakarta ini diletakkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, lalu dirumuskan dengan 5 butir gagasan. Yang pertama adalah ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah periode pengesahan Pancasila. Nah, pada periode pengesahan Pancasila ini tidaklah mudah karena pada saat itu terjadi peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Peristiwa itu terjadi karena para pemuda mendesak Yan Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya proklamasi diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 45, dan hari setelah kemerdekaan tersebut pada tanggal 18 Agustus 1945 terlaksananya sidang PPKI pertama dengan menentukan daerah kekuasaan Indonesia. Kemudian dilanjutkan sidang PPKI kedua yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, pemimpin negara dan perangkat serta pendukung-pendukung lain. Nah, pada saat pengesahan Pancasila ini terjadi perubahan pada butiran Pancasila ini dikarenakan masyarakat bagian timur tidak menyetujui butiran-butiran yang sudah digagaskan dalam Pancasila tersebut. Kemudian Pancasila disahkan dengan 5 butir gagasan. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab selanjutnya adalah alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila Sejarah Bangsa Indonesia. Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia ini bisa ditemukan dalam sejarah bangsa Indonesia maupun dalam pemerintahan Indonesia. Asad Ali menyatakan dalam buku Negara Pancasila bahwasanya Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultur ini dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Karena tradisi dan kultur ini dapat ditelusuri melalui peran agama seperti peradaban agama Hindu, peradaban agama Buddha, peradaban agama Islam, dan agama selanjutnya. Yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
Pancasila disebut sebagai kepribadian bangsa Indonesia ini diambil dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang dapat diambil dari nilai mental atau sikap mental dan tingkah laku masyarakat Indonesia itu sendiri. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini diyakini oleh bangsa Indonesia, oleh masyarakat Indonesia sebagai pedoman bermasyarakat atau berbangsa yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, setiap bangsa ini memiliki jiwa masing-masing yang dinamakan Volkes atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Nah, Pancasila sebagai jiwa bangsa ini lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur, artinya Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa ini disepakati oleh pendiri negara menjadi dasar negara bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah menggali tentang historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, yang pertama adalah sumber historis Pancasila. Sumber historis Pancasila ini terdapat dalam nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat seperti adat istiadat, kebudayaan, agama yang sudah diyakini oleh masyarakat sejak zaman kerajaan dahulu. Nah, selanjutnya adalah sumber sosiologis Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila ini terdapat dalam nilai-nilai ketuhanan, persatuan, kerakyatan, kemasyarakatan, dan keadilan yang secara sosiologis ini sudah ada dalam masyarakat itu sendiri, yang bisa diambil dari sejarah maupun sampai sekarang, seperti contohnya gotong royong, bermusyawarah, dan lainnya. Nah, selanjutnya adalah sumber politis Pancasila. Sumber politis Pancasila ini terdapat dalam nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan digali melalui local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata saya yang tidak berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.